Saat pisau panjang di tangan Qin Yichen terbentuk, aura setan asli langsung diturunkan. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya adalah ilusi, hanya ilusi. Ketika Qin Yichen menatap lawannya lagi, hanya ada kedamaian di matanya. Ini adalah tanda bahwa dia siap untuk perang. Saya masih mengatakan itu. Bagaimana memilih terserah Anda. Meskipun tubuh senjata Met sekarang membatasi banyak cara Qin Yichen, itu tidak lagi berbahaya. Selama kartu truf aturan dunia masih ada, Qin Yichen memiliki keberanian untuk melawan orang ini. Dan senjata Met ditempa oleh Qin Yichen sendiri. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang apa yang dilakukannya. 9 ekor ragu-ragu untuk sementara waktu, dan mata mereka menyipit. Tubuhmu sangat bagus. Aku ingin mendapatkannya. Kamu bisa mencoba membuka harga. Yang terbaik adalah menukar bahan. Tentu saja, selama Anda menjamin bahwa kami dapat memiliki hal seperti itu, aspek lain dapat dinegosiasikan. Itu adalah suara wanita lembut yang masuk ke telinganya. Di antara kata-kata itu, pikiran Qin Yichen menjadi santai sejenak. Pesona, sepertinya orang-orang di sini adalah kekuatan yang membunuh utusan Mahkamah Agung. Qin Yichen sampai pada kesimpulan ini di dalam hatinya. Mereka tidak akan terlihat oleh pembangkit tenaga listrik mereka sedikitpun, dan mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang lebih rendah akan sepenuhnya dikendalikan. Dari sudut pandang ini, lawan tersembunyi dari Mahkamah Agung telah mengungkapkan petunjuk, dan yang perlu dilakukan Qin Yichen adalah melaporkan masalah ini, dan dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Tentu saja, itu juga mungkin adalah rencana Mahkamah Agung untuk menyegelnya. Lagi pula, orang lain mungkin tidak tahu tentang hal-hal di bawah ruang yang dalam ini, tetapi Mahkamah Agung harus tahu satu atau dua hal. Sebelum membuat keputusan, Qin Yichen masih memiliki beberapa hal untuk dipastikan. Karena itu, dia tidak buru-buru menyerang, tetapi mulai menguji dan bertanya. Untuk apa kamu menginginkan senjata? Kurasa benda ini memiliki efek yang sama dengan metodemu mengendalikan mayat. Mengapa kamu harus tetap menggunakan metode di tanganku? Ji Wei ragu-ragu, melihat bahwa Qin Yichen tampaknya tidak memiliki banyak kedengkian sama sekali berbeda dengan orang yang sebelumnya ribut. Terutama dalam hal sarana. Ada perbedaan yang sangat besar, yang sangat kontras dengan orang di awal. Apakah kamu sudah diganti? Menghadapi pertanyaan Ji Wei, Qin Yichen tersenyum ringan, dan pipi logamnya bergerak fleksibel, memberi Ji Wei senyum ramah. Menurutmu begitu, itu saja. Aku menjawab pertanyaanmu. Haruskah kamu menjawab pertanyaanku? Meskipun Qin Yichen tidak agresif, pada dasarnya, induksi tak terlihatnya tidak kurang dari amukan Met. Meskipun jelas tidak mungkin bagi Ji Wei untuk menjawab pertanyaan Qin Yichen secara langsung dalam situasi saat ini, dia selalu dapat menemukan beberapa petunjuk dengan melihat sekeliling. Ji Wei ragu-ragu sejenak sebelum melihat Qin Yichen. Sebelum saya menjelaskan situasinya, saya perlu mengkonfirmasi identitas Anda dan apa hubungan Anda dengan Mahkamah Agung. Qin Yichen mengangkat bahu dengan jijik. Apa hubunganku dengan mereka? Tidakkah kamu melihatnya beberapa hari yang lalu? Dan mereka mengirim seseorang untuk berkomplot melawanku. Ji Wei tertegun sejenak, dan setelah berpikir sejenak, dia menemukan daftar rencana 2 hari. Dan setelah memastikan bahwa orang di depannya adalah Qin Yichen, Ji Wei jelas merasa lega. Kalau begitu aku mengerti, kamu dan Mahkamah Agung adalah saingan, dan itu adalah teman alami kita. Di masa depan, rencana itu tidak akan ditujukan pada Master Cahaya untuk menghemat listrik, jika kamu mau bekerja sama dengan kami. Dari sikap 9 ekor, Qin Yichen dapat melihat banyak hal. Sikap mereka terhadap Mahkamah Agung sudah sangat jelas, apalagi yang mereka sembunyikan sekarang adalah salah satu sarana bagi mereka untuk bersaing dengan Mahkamah Agung. Setelah itu, perlu untuk mengkonfirmasi ide pihak lain sebelum berani melakukan transaksi. Jelas, kehati-hatian pihak lain tidak terbentuk dalam sehari, tetapi akumulasi dari pelajaran menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada pilihan, Qin Yichen sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Dia terlalu berhati-hati, dan dia tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya berkali-kali. Kecurigaan akan membuat semuanya jatuh ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah memikirkannya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Wei. Mengapa kita tidak memilih untuk bertarung? Saya pikir agak sulit untuk membuat Anda dan saya berurusan dengan adil sekarang. Di udara panas, hanya ada keheningan yang mati. Setelah Ji Wei memastikan bahwa Qin Yichen tidak bercanda, dia tertawa terbahak-bahak. Lupakan saja, jika tubuh utamamu kurang lebih sama, hanya senjatamu yang membatasi kemampuanmu. Tidak buruk untuk bisa berjalan melalui 3 gerakan di tanganku. Qin Yichen menyeringai, mengangkat pisau di tangannya, dan menghadapi 9 ekor di langit, dengan pasti di sudut mulutnya. Kalau begitu cobalah. Pada saat itu, embusan angin menyapu, dan ada udara sejuk menyebar di satu dunia. Ji Wei menyempitkan pupilnya, dan setelah memastikan bahwa Qin Yichen tidak bercanda, pupil matanya menyusut tajam menjadi garis vertikal panjang, menatap Qin Yichen. Karena kamu ingin mengadili kematian,
maka aku tidak keberatan mengirimmu ke jalan. Qin Yichen mengangkat bahu tak berdaya, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak peduli tentang ini. Menilai dari apa yang terjadi pada Matt dan 5 orang percaya lainnya, bahkan jika mereka dikalahkan, hanya sekejap mata untuk mengirim kesadaran mereka kembali ke kuil penguasa cahaya. Dalam pandangan Qin Yichen, tidak ada orang lain yang menonton pertempuran ini, dan tidak perlu menyembunyikan cara apapun. Adapun kelompok terakhir dipukul dengan Mahkamah Agung, bagaimana Qin Yichen bisa dicurigai? Karena hari ini, aturan dunia yang digunakan di sini tidak ada hubungannya dengan angin yang dipahami oleh penguasa cahaya. Setidaknya ketika pertama kali memahami aturan dunia, tidak ada yang bisa memiliki efisiensi seperti itu. Mampu memahami 2 aturan dunia secara bersamaan. Pisau panjang di tangan Qin Yichen bergetar sedikit, dan retakan hitam halus muncul di bilahnya. Sekarang mengandalkan sarana senjata perang, dan kekuatannya agak berkurang. Tapi raw begitu, aturan dunia pada pedang telah membuat Ji Wei merasa sedikit takut. Tentu saja, yang dia takutkan bukanlah senjata yang ditampilkan oleh senjata ini, yang bahkan tidak dapat dipisahkan dari bilahnya, melainkan Dewa Qin Yichen. Ada begitu banyak rahasia tentang pria ini. Saya tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk bisa datang ke sini dalam waktu sesingkat itu dan diam-diam mengendalikan senjatanya. Ada juga aturan dunia saat ini, kemampuan untuk merobek ruang seperti ini ketika senjata terbatas. Jika Anda mengubah tubuh, Tuhan tahu seperti apa bentuknya. Diam-diam menempatkan Qin Yichen di antara mereka yang tidak bisa diprovokasi. Ji Wei menarik napas dalam-dalam, dan magma yang mengembun di tanah meletus.